Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai comment pattern. Baik, yang pertama di sini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agus Sepriandiansyah dengan NIM 1824 10 10 2081. Yang kedua ada saya sendiri Widya Setianingrum dengan NIM 1924 10 10 2003. Yang ketiga ada Yola Kristina Cendani dengan NIM 1924 10 10 2025. Yang keempat ada Nurul Hafsari Adenia dengan NIM 1924 10 10 2073. Yang terakhir ada Fitri Dwi Alvina 1924 10 10 2085. Nah, nama-nama tersebut merupakan anggota dari kelompok 2. Baik, yang pertama di sini ada penjelasan mengenai apa itu comment pattern. Jadi comment pattern merupakan salah satu bagian dari behavioral pattern yang mengubah sebuah request atau permintaan menjadi sebuah standalone object yang mengandung semua informasi terkait request tersebut. Jadi kesimpulannya buat comment pattern itu merupakan intinya tugasnya mentransformasi sebuah request menjadi sebuah standalone object. Mungkin penjelasannya lebih gampangnya ini ya. Jadi di sini saya untuk referensinya terkait pengertian dari penjelasan dari comment pattern sendiri itu melalui refactoring guru. Jadi melalui gambar ini di sini itu ada 3 gambar. Jadi saya mengertikan ada 3 gambar. Yang pertama di sini ada bagian receiver. Yang kedua ini ada pasukan apa ya? Saya menyebutnya kemarin itu hasil belajar saya itu ada sebuah minion lah istilahnya. Nah, di sini ada tombol save. Jadi ada 3 objek lah. Nah, nantinya apabila kalau seandainya nih di sini saya memencet ini tombol save, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pasukan minion ini akan mengirimkan sesuatu ke receiver-nya seperti itu. Nah, analoginya di sini biar memudahkan pengertiannya, jadi ada sebuah entity, ada sebuah pengirim, dan ada sesuatu yang dikirim. Yang dikirim apa? Yang diterima oleh receiver-nya. Jadi analoginya kalau kita pengen ngelakuin call ke server, kita akan ngelepas datanya ke server. Kemudian server akan menerimanya. Nah, server tersebut akan bertindak sebagai receiver-nya. Seperti itu untuk analoginya. Nah, mungkin lebih jelasnya ke hal ini ya. Sebentar. Nah, ini merupakan contoh real world-nya. Sama saja sih. Nah, di sini ada sebuah pemesan. Nah, ini pelayan. Nah, otomatis kan pemesan ini akan bilang mau pesan apa? Misal mau pesan nasi goreng. Nah, otomatis si pelayannya akan mencatat nasi goreng dari pemesan ini. Nah, otomatis si pelayan akan menyampaikan kepada chef-nya. Nah, kan ini sama si pelayan dicatat nih, apa saja. Nah, otomatis si chef-nya akan menjalankan hasil dari hasil dari catatan dari pelayannya. Nah, di sini si chef-nya disebut receiver, sedangkan catatan dari pelayan itu disebut komennya. Jadi mungkin analoginya seperti itu untuk pengertian dasarnya. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, di sini kita memiliki sebuah studi kasus
yaitu dalam comment pattern ini kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dicontohkan dalam menghidupkan lampu di rumah, yaitu ketika saklar di on maka lampu akan menyala, dan juga ketika saklar lampu diklik off maka lampu akan mati. Seperti itu. Kemudian kita sebagai manusia itu diibaratkan sebagai klien, kemudian saklar diibaratkan sebagai invoker, dan lampu diibaratkan sebagai receiver atau penerima. Nah, di saklar ini hanya memberi dua pesan, yaitu ada pesan on dan juga off. Dengan lampu on ini, kita dapat menghidupkan lampu, dan juga lampu off, kita dapat mematikan lampu. Kemudian di prinsip kerja comment pattern ini, penghidupan lampu terenkapsulasi, maksud dari terenkapsulasi sendiri itu yaitu kita tidak diberitahu di bagaimana detail kompleks yang terjadi, mungkin bagaimana mengapa kita ketika klik on pada saklar lampu itu dapat menyala, dan mengapa kalau misal kita klik off pada saklar lampu itu akan mati lampunya. Nah, hal tersebut tidak dijelaskan, dan kita hanya diberitahu apa itu maksud dari pesan on atau off saja. Seperti itu. Kemudian akan dijelaskan mengenai UML oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan UML diagram dari studi kasusnya tadi. Nah, di dalam UML itu konsepnya itu ada 4 istilah, yaitu comment, receiver, invoker, sama klien. Nah, yang di sini kliennya itu client application. Kemudian yang ada invoker. Nah, pada UML ini invoker itu digambarkan dengan switch-nya. Terus invoker ini dia meminta komen untuk menjalankan atau mengeksekut perintah. Kemudian ada komen. Nah, komen ini ada dua, ada e-comment atau interface comment dan komen sendiri. Nah, pada UML ini switch lah yang menjadi e-comment-nya, dan switch on dan off comment itu yang menjadi komen-nya. Nah, untuk yang e-comment itu dia mendeklarasikan interface untuk menjalankan operasinya. Kalau yang comment itu untuk memperluas e-comment-nya atau interface comment-nya. Nah, mengimplementasikan metode execute dengan menjalankan operasi yang sesuai pada receiver. Ini mendefinisikan hubungan antara receiver dan tindakan atau action-nya. Kemudian yang terakhir itu ada receiver. Nah, di UML ini receiver-nya itu adalah light, yang dimana itu merupakan output-nya nanti. Jadi output-nya itu dia ada turn off dan turn on, kayak gitu. Kemudian berikutnya untuk codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk penerapan studi kasus yang sudah dijelaskan tadi, pertama kita membuat kelas interface switch yang berisi semua komen yang akan diimplementasikan, di mana metode execute ini akan digunakan di semua objek. Next. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat kelas switch sebagai invoker atau bisa dibilang objek yang mengirimkan perintah ke penerima, di mana kita menginisialisasi comment dan history, dan metode show history ini akan menampilkan datetime riwayat setiap kali perintah dipanggil. Lalu metode register berfungsi mendaftarkan perintah comment di kelas switch, dan di metode execute ini akan menjalankan semua perintah. Jika komen tidak dikenali atau tidak ada, maka ada peringatan not recognized. Next. Lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas light. Nah, ini bisa dikatakan sebagai si penerima atau receiver lah, di mana ada dua metode, yaitu metode turn on sebagai indikator instruksi untuk menjalankan perintah like turn on,
dan metode turn off sebagai instruksi untuk menjalankan perintah let turn off. Next. Lalu di kelas switch on command ini mengimplementasi dari kelas interface switch dan menjalankan perintah turn on. Dan di kelas switch off command ini mengimplementasi dari kelas interface dan menjalankan perintah turn off. Next. Nah, yang terakhir kita membuat kelas perintah atau saklar lampu dari tadi kasus di atas dengan nama kelas klien, di mana kelas klien ini mengimport kelas switch like switch on command dan switch off command. Lalu kita membuat objek yang akan menjalankan perintah. Dilanjutkan membuat komen dari kelas switch on command dan switch off command. Lalu mendaftarkan komen dan menjalankan metode execute dengan komen on off. Dan yang terakhir kita menambahkan fungsi history datetime. Nah, maka output program dari tadi kasus di atas ini yaitu let turn on, let turn off, seterusnya. Lalu di bawahnya ini menampilkan history dari setiap kali perintah dipanggil. Baik, jadi kelebihan dari command pattern ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, prinsip terbuka atau tertutup. Nah, open close principle ini maksudnya adalah dapat membuat sebuah perintah atau komen baru ke dalam program tanpa mengubah kode klien. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kode klien tersebut hanya mengimpor file-file atau kelas-kelas yang di dalamnya terdapat beberapa metode atau komen-komen itu. Nah, yang kedua yaitu single responsibility principle. Nah, tiap kelas hanya bertanggung jawab melakukan satu kewajiban. Nah, dari codingan yang tadi, misalnya adalah untuk menyalakan lampu, di situ ada kelasnya sendiri yaitu kelas switch on command. Nah, seperti itu. Kemudian dapat mengimplementasikan undo atau redo. Jadi seperti yang kita tahu, kalau menghidupkan lampu pasti juga akan mengimplementasikan mematikan lampu atau turn off lampu, seperti itu. Kemudian dapat menggabungkan atau merangkum semua informasi yang diperlukan untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Next. Kekurangan command pattern yaitu memungkinkan terjadinya duplicate code antar komen. Lalu jumlah kelas dapat meningkat untuk setiap perintah atau komen. Maksudnya dapat meningkat ini contohnya untuk yang penerapan kita kan hanya mengaplikasikan turn off dan turn on. Nah, apabila kita juga mengaplikasikan dapat mengubah warna lampu, misal dapat menjadi orange, biru, atau menerapkan redup atau terangnya lampu. Nah, maka dari itu komen atau kelas-kelas yang diterapkan juga akan bertambah dan meningkat. Next. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari command pattern ini yaitu command pattern adalah sebuah pola desain yang dimana dalam pattern ini terdapat sebuah perintah atau komen sederhana yang digunakan mewakili perintah sistem yang lebih kompleks dan terenkapsulasi. Terdapat 3 istilah dalam jenis pattern ini, yaitu client, invoker, dan receiver atau penerima. Klien mengeksekusi perintah pertama, lalu invoker akan memutuskan perintah apa yang sebenarnya dilakukan oleh klien, kemudian receiver akan menerima dan mengeksekusi perintah atau komen tersebut. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.